Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aulia Rahman dari kelas KPI 2E dengan NIM 12512907179. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa kita ada di sini? Atau apa itu kebenaran? Nah, saat kalian mulai mempertanyakan hal-hal mendasar seperti itu, kalian sebenarnya sedang berfilsafat. Tapi, apa sih pengertian filsafat secara formal? Yuk kita bedah menurut bahasa, istilah, dan para ahli. Simak videonya baik-baik ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, atau teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, atau juga bisa diartikan sebagai ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Intinya, filsafat dalam KBBI dipandang sebagai akar dari segala pengetahuan yang mencoba membedah dunia hingga ke prinsip yang paling mendasar. Kemudian, jika dilihat dari segi bahasanya, dalam e-book yang berjudul Filsafat Ilmu Pengetahuan di halaman 2, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang di antaranya ada dua kata yaitu philos dan sophia, yang dimana philos itu berarti cinta dan sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebenaran. Nah, berdasarkan definisi etimologi, kata filsafat itu berarti cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Definisi menurut bahasa tersebut ditegaskan bahwa orang yang berfilsafat cenderung cinta terhadap ilmu dan kebijaksanaan atau selalu ingin mengetahui hakikat tentang segala sesuatu. Karena pada intinya, filsafat itu adalah upaya untuk mencurahkan seluruh pemikiran secara kontemplatif dan spekulatif untuk mencari sebuah kebenaran atau hakikat tentang sesuatu yang ada. Kemudian, pengertian secara istilah. Yang pertama, menurut Santoso dan Habib yang dikutip dalam Jurnal Manajemen Pendidikan di halaman 481, bahwa filsafat merujuk pada aktivitas berpikir manusia yang bertujuan untuk mencari sebab, musabab, dan memahami tindakan manusia setelah memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kedua, dikatakan dalam artikel yang berjudul Al-Quran dan Filsafat, karya Syaifan Nur, volume 1, nomor 1, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya sesuai kemampuan akal budi manusia. Yang terakhir, diambil dalam buku yang berjudul Filsafat Umum di halaman 9 yang dikutip dari Hasbullah Bakri mengatakan bahwa filsafat ialah sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Sehingga dari tiga istilah tadi dapat disimpulkan bahwasannya berfilsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematis, dan universal sampai ke akar-akarnya untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Sebelum melihat definisi filsafat menurut para ahli, perlu kita ketahui, dalam Journal of Social Research di halaman 756 mengatakan, secara umum, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen dan percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat. Kemudian kita lihat definisi filsafat menurut para ahli. Yang pertama, diambil dari buku Filsafat Umum, sebuah pengantar tematik di halaman 15 dan 16. Menurut Socrates, filsafat itu sederhana tapi mendalam, yaitu menguji hidup kita agar lebih berarti. Beliau bahkan bilang, hidup yang enggak
dipertanyakan itu nggak layak dijalani. Sedangkan muridnya Plato melihat filsafat sebagai visi kebenaran. Bagi Plato, seorang filsuf nggak cuma suka hal-hal indah, tapi cinta pada hakikat kebenaran dan keindahan itu sendiri. Nah, kalau Aristoteles mempunyai pandangan yang sedikit berbeda. Baginya, filsafat itu adalah ilmu yang meneliti sampai ke akar, atau sebab-sebab paling awal dari segala sesuatu yang ada. Bahkan, beliau menyebut ada yang namanya filsafat pertama, yaitu penyelidikan tentang prinsip tertinggi atau sebab dari segala sebab, yang mencakup ide tentang Tuhan. Lalu yang kedua, diambil dari e-book yang berjudul Labirin Kebenaran karya I.R. Suryatono Surwandi di halaman 5, yaitu pendapat menurut Muhammad Nasrun, mengatakan bahwa filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia tentang makna dirinya, makna alam, dan tujuan hidupnya dengan mempergunakan pikiran dan dibantu oleh rasa dan keyakinan yang ada di dalam dirinya itu sebagai suatu kesatuan yang satu mempengaruhi dan membantu yang lain. Dan menurutnya, filsafat dijadikan pegangan dan pedoman dalam memberi isi hidupnya dan berusaha mencapai tujuan hidupnya. Kemudian diambil dari Jurnal Dakwah dan Komunikasi volume 8 nomor 1 tahun 2017 mengatakan menurut Katsof, filsafat tidak memberikan petunjuk praktis untuk mengerjakan sesuatu, tetapi ia berusaha mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang sesuatu dan menyusunnya secara sistematis. Jadi, kesimpulan dari pandangan para ahli tersebut ialah filsafat adalah sebuah perjalanan mental yang sistematis untuk mencari akar kebenaran. Ia bukan sekedar teori yang rumit, tapi sebuah pegangan hidup yang melibatkan pikiran, rasa, dan keyakinan kita. Tujuannya agar kita tidak hanya hidup, tapi benar-benar memahami makna dari kehidupan itu sendiri. Lalu, apa pentingnya kita mempelajari filsafat di masa sekarang? Berdasarkan literatur buku filsafat umum di halaman 16-17 dapat disimpulkan bahwa filsafat mengajarkan kita untuk tidak sekedar menjadi pengikut opini orang lain. Kita dilatih untuk berpikir kritis, menyelidiki kebenaran secara mandiri, dan tidak mudah menerima informasi mentah-mentah. Dan juga filsafat membebaskan kita dari pandang yang sempit atau picik. Kita belajar untuk melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang sehingga kita bisa lebih toleran dan bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat. Selanjutnya, jika sebelumnya tadi kita sudah mengetahui definisi filsafat berdasarkan bahasa, istilah maupun menurut para ahli yang mengatakan filsafat itu adalah suatu kegiatan berpikir secara sistematis dan mendalam untuk mencapai sebuah kebenaran yang hakiki, kita bisa mengambil contoh sederhana dari pengertian tersebut, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam buku Filsafat Ilmu di halaman 112. Dalam buku itu mengumpamakan misal kita menemukan bunga mawar merah di sebuah taman di antara bunga-bunga melati. Jika kita hanya melihat sekilas bunga mawar tersebut, mungkin hal itu akan menjadi sangat amat sederhana. Akan tetapi, akan sangat berbeda jika kita benar-benar mau memikirkannya. Semuanya tak akan tampak mudah dan sederhana, karena akan muncul berbagai pertanyaan dalam pikiran kita. Dimulai dari siapa yang menanam bunga tersebut, kenapa bunga itu ditanam, kenapa bunga itu ada di antara bunga-bunga melati yang sudah banyak di antaranya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya kita sudah melakukan sebuah atau disebut dengan berfilsafat. Selanjutnya, contoh dari filsafat itu bisa dilihat dari 3 ciri utama berpikir filsafat, sebagaimana yang dijelaskan dalam e-book Ahsanul Anam yang berjudul Pengantar Filsafat pada halaman 19-21. Yang pertama, ciri berpikir filsafat itu adalah menyeluruh atau universal.
filsafat itu tidak dari satu sudut pandang saja. Filsafat itu ingin tahu hubungan ilmu dengan moral seni hingga tujuan hidup manusia secara luas. Kemudian yang kedua ada fundamental atau mendasar. Berpikir filsafat tidak berhenti di permukaan, melainkan menembus sampai ke akar masalah atau hakikat. Nah, ini menjadi dasar pijak bagi semua nilai keilmuan. Kemudian yang ketiga itu sistematis, yaitu berpikirnya mengikuti pola yang runtut dan logis. Meskipun bersifat spekulatif, setiap pemikiran dijadikan dasar untuk menelusuri bidang baru secara konsisten. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nadine Aulia Rahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.